Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang ketuhanan dalam Islam. Kelompok 2 kami beranggotakan Aulia Rahman Buntom, Fauzia Nur Rahmah, Muhammad Nurul Nafis, Muhammad Faisal Afil Akmal, Putri Nurul Fadilah, dan Yuda Ismawanti. Yang pertama, konsep ketuhanan dalam Islam akan dibacakan oleh Aulia Rahman Buntom dan Putri Nurul Fadilah. 1. Konsep ketuhanan dalam Islam. Konsep ketuhanan dalam Islam sejalan sekali dengan akal dan fitrah manusia. Adanya Allah Azza wa Jalla dibutuhkan oleh dalil syarah, dalil akal, dalil fitrah, dan dalil hissi. Dalil syarah tentang adanya Allah, misalnya dengan disebutkan namanya berulang kali dalam semua kitab samawi seperti dalam Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Demikian pula tidak mungkin ada firman-Nya tanpa ada yang berfirman. Kemudian dalil akal. Dalil akal adalah dalil yang menunjukkan adanya Allah adalah adanya makhluk ciptaan. Secara akal tidak mungkin ada hasil ciptaan tanpa ada yang menciptakan. Dalam Quran surat At-Tur ayat 35 sampai 36 artinya, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pencipta, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Dalil fitrah. Dalil fitrah menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa manusia sudah tertanam dalam dirinya kepercayaan terhadap Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, termasuk dirinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalil hissi. Dalil hissi menunjukkan adanya Allah Azza wa Jalla adalah kita mendengar dan menyaksikan pengabulan terhadap doa seseorang ketika ia berdoa kepada Allah. Selanjutnya adalah mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasulnya, sehingga di mana itu semua terdapat dalil yang akan adanya Tuhan yang mengutus mereka, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bagian kedua, mengenal Allah, akan dibacakan oleh Yuda Ismawanti dan Fauzia Nur Rahmah. 2. Mengenal Allah. Siapa Allah? Dalam Islam, Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Dan Dia Maha Esa, tidak terbilang, Allah sendiri tidak banyak. Konsep ini adalah konsep yang sejalan dengan fitrah dan akal manusia. Hal itu karena jika Tuhan itu banyak, maka banyak pula yang disembah dan diminta. Dan jika banyak yang disembah dan diminta, tentu akan menyusahkan dan memberatkan hambanya. Allah, Tuhan dalam konsep Islam menjadi sandaran seluruh makhluk. Kepadanya mereka menyembah dan kepadanya mereka memohon pertolongan serta meminta dipenuhi kebutuhan. Tuhan dalam konsep Islam Maha Kaya, tidak membutuhkan alam semesta, bahkan semua makhluk butuh kepadanya. Bagian ketiga, sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan, akan dibacakan oleh Fauzia Nur Rahmah dan Muhammad Nurul Nafis. 3. Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Pikiran Barat. Max Muller berpendapat bahwa konsep pemikiran Barat, Tuhan mengalami evolusi yang diawali dengan dinamisme, animisme, politeisme, monoteisme, dan puncak tertingginya itu monoteisme atau nisbi. Kemudian Arnold Toynbee mengatakan monoteisme bukan hasil akhir dan proses pemikiran tentang Tuhan, sebab orang yang telah maju dalam
intelektualitasnya yang mungkin justru berputar mundur dan bertuhan, yakni animistis. Lalu selain pemikiran dari filsuf barat juga ada pemikiran dari filsuf tokoh Islam itu sendiri. Salah satunya adalah Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, Tuhan adalah Al-Wahid Al-Hakikah, Esa yang sejati. Sedangkan esa-esa yang lain terdapat di alam ini adalah Al-Wahid bi Al-Majaz, Esa yang relatif atau majasi. Keesaan Tuhan tidak mengandung kejamakan, sedangkan esa-esa yang lain tidak sunyi dari kejamakan. Lalu tokoh kedua adalah Imam Al-Ghazali sendiri. Dikutip dari perkataannya, segala sesuatu yang memiliki awal ada penyebabnya. Alam semesta ada awalnya, maka semesta ada penyebabnya. Sesuatu yang tidak menempati ruang dan membutuhkan tempat kita sebut accident. Dan sesuatu yang ada tapi tidak bertempat itulah Tuhan. Hal ini dikutip dari kitab Al-Iqtisad fil Iqtiqad. Demikian presentasi dari kami kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi, dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.